form yang telah didistribusikan oleh masing-masing KM atau penanggung jawab kelas. Ini saya share ulang URL-nya di kolom chat. Jadi nanti diisi aja untuk daftar hadirnya. Nanti saya cross check dengan akun siakam teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu saat ini, nanti formnya diisi aja. Itu untuk daftar hadir. Nah, izin teman-teman, rencana kita sebenarnya kalau tetap muka begitu, saya mau diskusi singkat terkait beberapa hal begitu, juga sedikit buka forum diskusi. Tapi kalau hybrid atau via Zoom kurang memungkinkan, jadi kita sharing aja diskusi, tapi fokus ke materi-materi yang sudah disampaikan begitu. Izin saya share screen sebentar. Oke, ini. Oke, izin sebagaimana agenda yang saya informasikan di beberapa hari ke belakang begitu, hari ini tuh kelas review. Kita cuma akan ngobrolin materi-materi yang teman-teman sebenarnya sudah coba pelajari selama 7 pertemuan ke belakang. Nah, di sini kalau saya tidak salah begitu, secara timeline teman-teman tuh tabungannya sudah lumayan cukup banyak, di mana aktivitas dan presensi teman-teman tuh sudah terrecord 10%. Tugas individu alhamdulillah kemarin yang tugas dari Wamen, Pak Wamen, Pak Hafaz, teman-teman melaksanakan review ataupun analisa terkait advisory opinion yang teman-teman review melalui video oral argumennya Pak Hafaz di depan ICJ di metode non contentious jurisdiction. Nah, insya Allah minggu depan UTS, nanti saya bahas di akhir detail UTS-nya bagaimana. Selanjutnya UAS di akhir, dan setelah UTS kita bakal bahas terkait case metodenya ataupun kira-kira proyeknya bakal seperti apa begitu. Nah, selama 7 pertemuan tersebut teman-teman sudah mempelajari satu dan lain hal terkait spesifik materi International Court of Justice. Yang mana pertama itu pada minggu kedua itu terkait materi tugas dan fungsi. Ketiga selanjutnya itu struktur organisasi dari ICJ, dilanjutkan oleh yurisdiksi ICJ, dan dilanjutkan advisory opinion, juga applicable law di minggu ke-6, dan terakhir itu teman-teman tugas terstruktur mandiri. Di sini sebenarnya ada satu materi lagi terkait ICJ, nanti teman-teman akan dapatkan setelah UTS, yakni mengenai court mechanism, proses pemeriksaan perkara, biar lebih detail tahapan pemeriksaan perkaranya macam apa. Nah, pada pertemuan ke-8 ini review sedikit begitu, setelahnya bakal ngobrolin teknis UTS begitu. Nah, sebelum kita bahas sedikit intro untuk teman-teman semua begitu. Nah, di hukum internasional begitu, dalam 1 bulan terakhir, 1 atau 2 minggu terakhir begitu, kalau teman-teman lihat yang saya share di sini, ada yang mau nebak ini korelasinya apa mungkin? Ada yang sempat lihat? Turunnya rupiah, Pak. Silakan Mas Danu. Bagaimana, Pak? Iya, gambar yang saya show ini terkait apa kira-kira? Terkait konflik Donald Trump
lebih tepatnya Amerika dengan Cina sih Pak, yang saya lihat di Oke. media-media. Terus dampaknya juga ke negara kita, yaitu salah satunya turunnya rupiah Pak. Oke, turunnya rupiah begitu. Tapi secara umum kalau teman-teman yang melihat yang pojok kanan atas itu uh, uh, mungkin nggak saya play videonya, lumayan ribet begitu. Ada 3 video begitu. Ada korelasi yang pertama itu ketika Presiden Donald Trump mengenalkan tarif, apa namanya, reciprocal tarif oleh Amerika Serikat. Itu 3 minggu yang lalu begitu. Ketika tarif ini dikenalkan begitu, itu gambar yang paling besar di sebelah Pak Prabowo begitu, itu jadi merah semua. Ada yang tahu itu gambar apa kira-kira? Ada? Oke, itu diambil dari IHSG begitu, atau stock exchange kita begitu. Jadi setelah tarif itu dikenalkan, rupanya neraca dagang segala itu merah semua. Nah, usut punya usut, setelahnya Presiden Indonesia Pak Prabowo mengumumkan juga setidaknya kita punya apa namanya, tahapan-tahapan untuk mencegah impact dari tarif begitu. Nah, sedangkan di video ketiga begitu, walaupun mirip dengan video ketiga itu di situ adalah pengumuman terkait, minggu lalu itu ada pengumuman dari Presiden Prabowo bahwasanya Indonesia akan menerima 1.000 pengungsi. Nah, tiba-tiba begitu Indonesia akan menerima 1.000 pengungsi yang berasal dari Gaza. Nah, sebagaimana Mas Danu tadi sampaikan, kira-kira ada yang bisa narik benang merahnya? Atau yang mau nebak-nebak begitu? Dalam 1 bulan terakhir ini. Silakan. Ada yang bisa narik benang merahnya? Saya boleh izin menjawab, Pak. Boleh Mbak Maria. Kalau yang saya pernah nonton beberapa video ya, Pak ya, atau beberapa berita kenaikan tarif bukan, Pak? Benar. Tapi Pak, ada yang saya bingung sih Pak, satu hal Pak. Boleh tanya juga nggak Pak? Sabar, tarik dulu benang merahnya, baru ditanya. Saya taunya yang tarifnya doang loh Pak, kayak Oke. Oke, kenaikan tarifnya gimana? itu. Apa yang Mbak pahami terkait tarifnya? Jadi kalau nggak salah ya Pak, saya takut salah Aha. juga. Saya takut salah juga Pak. Eh, nggak masalah Mbak. Jadi itu Donald Trump itu kayak naikin pajak impor ke negara-negara termasuk Indonesia kalau nggak salah sekitar 32% kalau nggak salah. Tapi kalau untuk Cina sendiri dikenakan 140% karena setahu saya tuh eh, Amerika sama Cina kan tahulah berselisih seperti itu. Seperti itu sih Pak yang saya Oke. tahu. Ada yang lain mungkin Mbak Maria? Itu aja sih Pak. Oke, jadi Mbak Maria menyimpulkan di situ, oh ada perang tarif sama kayak Mas Danu. Nah, tapi yang menarik dari apa namanya, dari ini, gambar singkat ini adalah gini. eh yang ngambil kebijakan itu negara lain, gitu. Negara maju. Eh, tapi impactnya sampai di negara kita.
di negara berkembang. Walaupun nggak ada secara langsung garisannya begitu, tapi kita kena impactnya. Yang paling kerasa per hari ini, ada yang pernah main ke pasar Rau begitu, mungkin iseng nanya harga emas berapa sekarang per gram, Pernah. atau yang rajin nabung emas begitu. Per hari ini harga emas tuh hampir menembus angka 2 juta rupiah per gramnya. Di sini porsinya, tarif ekspor impor ini implikasinya, walaupun kebijakannya diambil oleh negara maju, tapi di negara berkembang, atau kalau bahasanya World Bank, bahasanya Bank Dunia itu upper middle income country, atau negara yang punya pendapatan menengah agak ke atas begitu, itu selalu terdampak. Nah, dampaknya bahkan presiden kita itu mau menerima 1.000 orang refugee atau pencari suaka dari Palestina, juga ngeklaim begitu, oke, kita berani menerima ini, bla 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 bla. Padahal sebenarnya usut punya usut, pemerintah Indonesia sedang di ujung tanduk, dalam artian, gimana caranya perang tarif ini tidak berimplikasi besar ke kita. Nah, pertanyaan berikutnya begitu buat rekan-rekan sekalian begitu, walaupun ini cuma intro begitu. Menurut teman-teman, ini ada sangkut pautnya dengan hukum internasional nggak sih? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, ini menunjukkan begitu bahwasanya one event lead to another begitu. Jadi kebijakan yang diambil di negara maju, tapi implikasinya di negara-negara kecil berkembang begitu. Ini mempertanyakan nanti fungsi dari perdagangan internasional. Teman-teman di semester 4 sudah ngambil mata kuliah ekonomi internasional, perdagangan internasional, begitu happy begitu. Nanti ini nggak akan terjadi ketika mekanisme dari WTO itu berjalan secara lancar, bla 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 bla. Tapi juga di sini ya hukum internasional diharapkan untuk mewadahi lah ketika ada case-case macam ini. Nah, itu sedikit intro dari IL around the world, itu dalam artian sedikit latar belakang aja terkait HI yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Nah, izin di sini saya lompat ke lompat ke materi-materi yang teman-teman sudah coba pelajari ketika beberapa pertemuan ke belakang begitu. Nah, di pertemuan kedua itu teman-teman mempelajari terkait tugas utama dari Mahkamah Internasional begitu. Nah, kalau teman-teman telah lagi begitu, di awal itu ada pembagian atau ada chart begitu terkait UN Principal Organ. Di sana ada 4 badan utama dari PBB begitu, UNGA, UNSC, UN ECOSOC, dan sekretariat dari UN itu sendiri. Di luar itu ada ICJ, International Court of Justice, juga Trusteeship Council. Nah, di situ memperlihatkan bahwasanya walaupun ICJ itu merupakan satu organ badan yang ada di mekanisme dari PBB, tapi di ICJ di situ dia independen terpisah.
Nah, di situ teman-teman juga belajar terkait apa namanya eh, eh, di sini eh, pasal-pasal yang menerangkan terkait pembentukan dari di ICJ itu sendiri. Nah, di situ juga teman-teman juga belajar, oh ada transisi perubahan dari Liga Bangsa-Bangsa menjadi ICJ begitu. Nah, itu ini di pertemuan setelahnya dipelajari bahwa saja main function of International Court of Justice itu sebenarnya cuma ada dua. Pertama, settle legal dispute atau contentious jurisdiction, yurisdiksi contentious. Yang kedua adalah jurisdiksi non contentious atau kemarin teman-teman sudah kenal dengan advisory opinion. Nah, itu yang teman-teman pelajari pada pertemuan kedua begitu. Selanjutnya, teman-teman juga mempelajari terkait organization of the court. Organization of the court ini dia porsinya membahas apa namanya ada berapa banyak hakim, hakimnya dari mana aja, porsi pembagiannya macam apa begitu di materi ini begitu. Nah, tapi sebagai catatan selama ICJ sedari ICJ dari awal berdiri belum pernah ada hakim ICJ yang berasal dari Indonesia. Mungkin di zaman teman-teman nanti ada begitu. Jadi semoga ntar teman-teman bisa apply lah begitu. Selanjutnya teman-teman itu mempelajari terkait di sini sebelum advisory opinion ya advisory opinion kemarin itu ada pertanyaan terkait apakah dari advisory opinion itu mengikat secara hukum bla 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 bla. Teman-teman juga mempelajari tentang applicable law atau hukum yang berlaku di hukum Mahkamah Internasional ini begitu. Oh, otomatis ketika applicable law naik jawabannya cuma satu. Kalau teman-teman tarik balik ke kelas HI atau kelas perjanjian, jawabannya cuma satu, yakni pasal 38 ayat 1. Secara singkat itu menjelaskan terkait sumber hukum internasional begitu, TCJPL, Treaty, Customary, General Principle of Law begitu. Itu sudah dibaca aja sama teman-teman begitu. Nah, terakhir teman-teman tuh dapat tugas untuk mereview videonya Pak Wamen, Pak Hafaz terkait advisory opinion dengan fokus lingkungan internasional begitu. Oke, 6 materi tersebut teman-teman sudah pelajari. Nah, di sini saya ingin kembali ke ini secara timeline. Oke, untuk di timeline ini begitu, insya Allah minggu depan itu teman-teman bakal UTS. UTS-nya kalau teman-teman baca edaran begitu, edarannya menyebutkan UTS-nya secara hybrid via Sepada atau paperless begitu, sebutannya paperless. Otomatis dia bakal dalam sebentar soal Oke, insya Allah UTS-nya hybrid via Sepada begitu teman-teman. Tapi ada yang sudah coba login Sepada kah? Nggak bisa login Pak, invalid mulu. Invalid. Si
ininya sudah benar. Apa namanya? Jadi Spada tuh diupdate baru, Mbak. Jadi per kemarin sore itu sudah mulai didistribusikan cara login barunya, username sama passwordnya. Nah, si username-nya itu adalah NIM teman-teman. Kalau passwordnya itu tanggal lahir sama tahun lahir. Ada yang sudah coba? Oke, nanti dicoba begitu. Nanti ini saya share. Kalau nggak salah, pokoknya kuncinya username-nya NIM dan passwordnya adalah tanggal lahir sampai tahun lahir begitu. Nah, nanti pada yang baru ini masih kosong sebenarnya, belum ada isinya karena per malam tadi baru didistribusikan si Spada ini. Nah, untuk UTS besok begitu, minggu depan saya woro-woro per hari Senin, nanti apakah mekanismenya masih belum bisa. Oke, nanti dicoba lagi. Apakah mekanismenya nanti akan pilihan ganda ataupun esai, tapi nanti kita tentukan pilihan terbaik untuk pengerjaannya insya Allah full take home begitu, open book dan juga open access. Nanti diberikan 1 atau 2 hari waktu pengerjaannya, jadi teman-teman nggak tumpang tindih dengan UTS yang lainnya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Pak, maaf Pak mau nanya, ini tuh pasportnya kan tanggal lahir sampai tahun lahir. Nah, Hmm. tahun lahirnya itu 2 angka terakhir atau keseluruhan dan bulan lahirnya itu berbentuk angka atau nama bulan. Nah, ini mungkin nanti bakal ada panduan teknisnya begitu. Tapi yang saya lihat di edarannya itu tanggal, bulan, tahunnya 4. Cobain ya. Oke, nanti dicobain aja untuk Spada begitu. Karena yang untuk dosen juga baru ada edarannya per pagi ini dan rapatnya itu tadi jam 10 begitu. Jadi belum fix. Tapi nanti si UTS kita nggak bakal ribet begitu. Nanti teman-teman diberikan kebebasan lah. Kalau Spadanya belum ready untuk menggunakan mungkin Google Drive kayak kemarin ataupun email begitu. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, belum ada? Oke, Izin Pak. di sini mohon izin, saya ingin mengapresiasi teman-teman dari kelas 6E, bulannya pakai angka atau 4 angka lengkap. Oke, bisa dicoba Mas Diski, mungkin diarahkan ke teman-teman yang belum bisa login begitu. Saya ingin mengapresiasi dari teman-teman kelas 6E, 6G dan 6 dan PMM begitu aktif di perkuliahan, juga di Q&A, di feedback begitu, walaupun videonya belum saya rilis karena belum selesai. Di sini yang bertanya tiap sesi itu dari kelas 6E selalu begitu, ada Mbak Neng Rahayu begitu. Izin belum selesai saya jawabnya, nanti saya bakal share video terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas 6E juga PMM lumayan banyak, Mbak Angelika, Mas Ibnu begitu. Nanti sesi yang feedback itu saya share secara khusus. Mungkin terkait materi ataupun UTS ada yang ingin teman-teman tanyakan mungkin kelas project sebelum saya akhiri kelasnya. Saya izin bertanya Pak. Silakan Mbak. Izin Pak untuk terkait materi ya Pak. Kan ada yang tentang hakim itu ya Pak, hakim ICJ itu. Nah di situ ada beberapa hakim dan salah satunya itu wakil hakim yang sekarang itu namanya Julia Sebutinde Pak dari Hmm. Uganda. Kan kalau yang saya baca atau yang saya pernah baca juga Pak, kalau hakim ICJ itu kan kalau nggak salah dipilih itu atas berdasarkan moral yang tinggi dan tidak memihak negara satu dengan negara lainnya. Tapi
juga yang saya dapat info-info lebih lanjut juga kalau wakil ICG ini Julia Sebutinde ini dia itu apa namanya pro ke Israel. Kalau menurut Bapak sebenarnya hakim ICJ itu dipilihnya atas berdasarkan apa sih selain dua itu? Bahkan si Julia Sebutinde itu juga pro ke Israel. Itu apakah dibolehkan atau tidak Pak sebagai hakim ICJ? Terima kasih. Oke, siap. Mbak Maria begitu. Harusnya kita bakal lebih sering ngobrol terkait ini. Mungkin ada tambahan yang lain? Tambahan boleh nggak Pak? Boleh, boleh Mbak Maria. Sama ini Pak. Sebenarnya ada 3 pertanyaan sih Pak dari saya, boleh nggak Pak? Boleh. Nah, Insya Allah ini yang, bisa kejawab. Kalau nggak kejawab nanti kita jadikan tugas ya. aduh Pak jangan Pak. Ya udah Pak, boleh. Ini Ya. yang kedua Pak. Jadi yang video yang first time banget itu pas di awal itu ada kayak gambaran tentang ICG dan juga PBB kan Pak. Yang dari Leiden kah? Bukan? Iya benar yang dari Leiden itu saya nonton Pak. Nah jadi itu tuh di PBB itu kok nggak salah ada kayak suatu konferensi tapi tuh kayak kotak gitu Pak. Jadi mereka tuh kayak masukin kertas kayak gitu Pak. Itu tuh kertas itu isinya apa Pak? Dan mereka tujuan untuk memasukkan kertas di kotak itu sebenarnya buat apa Pak? Oke, siap. Yang Cukup? ketiga, Ada lagi? satu lagi Boleh. Pak, satu lagi. Boleh, Jadi boleh. yang beberapa, kalau nggak salah sebulan yang lalu tuh minggu yang lalu tuh yang tentang ini Pak, yang tenaga medis kesehatan itu tuh Pak, Mm-mm. yang di Indonesia itu yang sempat demo itu kan tenaga medisnya sempat dihalangi ya Pak, tidak boleh lewat buat ngobatin pendemo. Kan dari Indonesia sendiri kan sudah meratifikasi hukum humaniter internasional kan Pak. Ada di aturan kalau nggak salah saya baca aturan nomor 25 ICRC itu tentang tenaga medis. Jadi tenaga medis kan tidak boleh dilibatkan dalam peperangan gitu kan Pak, termasuk konflik internasional dan non internasional internasional. Nah, kalau untuk masalah yang kayak gini Pak sampai katanya pihak aparat negara seperti polisi itu kan kayak mengacak-acak medis. Itu sebenarnya boleh nggak sih Pak kita eh, melaporkan ke pihak ICJ apa harus melalui nasional dulu Pak? Terima kasih. Oke, siap diborong semua ini oleh penanggung jawab kelasnya. Oke, Mbak Maria. Mungkin rekan-rekan lain ada yang ingin ditambahkan dulu sebelum saya coba sedikit membahas begitu pertanyaan-pertanyaannya Mbak Maria. Gak ada? Oke, kalau nggak ada izin dicicil dulu sebentar. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pak, hakim itu kan bukannya harusnya apa namanya netral bla 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 begitu terkait perkara yang sedang berjalan. Oke. Kalau Mbak Maria buka lagi di materi terkait setelah organization of the court begitu, ada keterwakilan dari masing-masing belahan dunia begitu. Oh, di Asia itu keterwakilannya berapa banyak, di Barat itu terwakil berapa banyak, bla 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 bla. Nah, jadi diversifikasi dari masing-masing keterwakilan itu memang membuat hakim-hakim yang ada di ICJ itu nanti condong bakal kemana begitu. Nah, biasanya yang punya conflict of interest dalam satu case tertentu itu tidak direkomendasikan untuk handle kasusnya. Makanya kalau nggak salah di materi kedua atau materi ketiga itu ada tahapan yang bilang dipilih secara rahasia bla 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 bla, tapi secara etiknya kalau dia ada conflict of interest terhadap case tertentu si hakim tersebut tidak akan diikut sertakan gitu. Nah, itu mungkin nanti secara teknis bisa dibaca lagi kalau terkait organization of the court. Tapi dia posisinya apakah pro Israel boleh segala macam? No, ngelihatnya begini Mbak. Ngelihatnya kalau sesuai materinya ICJ cuma fokus apakah itu sengketa hukum atau bukan.
kalaupun itu sengketa hukum atau bukan, apakah ICJ punya yurisdiksi untuk mengadili? Patut diingat, yang dapat bersengketa di level ICJ itu cuma negara. Dan negara yang akan bersengketa di level ICJ itu wajib mengirimkan surat atau persetujuan bahwasanya menerangkan bahwa negara tersebut memberikan kewenangan terhadap ICJ untuk menyelesaikan perkaranya. Jadi nanti muncul harus pro ke sini bla 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 bla, nggak kesana begitu. Tapi insya Allah nanti kalau kita tetap muka kita bakal coba bahas lebih detail sebelum kita lompat ke kelas project terkait ini. Ini masih teknis banget tapi bisa dibaca. Jadi tolong pada Mbak Maria untuk menarik garis lurus batas antara hukum dan politik. Nanti jadi biar nggak kecampur-campur tuh yang mana yang hukumnya, yang mana yang faktanya, yang mana yang opini begitu. Itu salah satu keahlian yang wajib dipunya oleh ahli-ahli hukum ke depannya begitu. Rulesnya begini, ini politik, ini opini, bla 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 bla, harus ada garis besarnya. Di luar, ya kita tahu begitu Israel banyak melakukan pelanggaran hukum, let alone hukum internasional, hukum humaniter internasional. Tapi kalau kita lari ke sana nanti kita punya satu sesi khusus untuk bahas ke sana. Nah, kedua video di Leiden. Saya nggak terlalu spesifik itu video tentang tahapan apa begitu, tapi kalau dia kertas masukkan dalam box mungkin ada indikasi buat vote begitu. Tapi kalau dia di UN vote-nya nggak dimasukkan ke box lagi biasanya karena sudah ada toolsnya untuk milih dia bakal pro atau bakal setuju, nggak setuju, bakal abstain begitu. Dia tinggal pencet buttonnya aja, ada buttonnya merah, hijau, bla 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 bla. Tapi nanti saya cek ulang untuk di video paparan dari salah satu associate professor yang Leiden itu, maksudnya apakah itu voting mechanism begitu. Tapi voting mechanism di level PBB itu ada beberapa jenis begitu. Nah, terakhir, tenaga medis dihalangi tidak boleh masuk demo. Ini demo terakhir, demo RUU TNI kalau saya tidak salah ya, Mbak Maria. Ini cocok banget pembahasannya kalau di kelas hukum humaniter begitu. Tapi patut digarisbawahi yang dilakukan itu adalah tindakan represif, tidak dibenarkan begitu. Tapi apakah hukum perang, hukum konflik bersenjata berlaku? Patut Mbak highlight gitu. Apakah hukum humaniter itu akan berlaku di masa damai? Lihat masanya. Terus kalau dia tidak berlaku, hukum apa yang berlaku? Apakah hukum dan HAM? Apakah hukum HAM internasional? Apakah pidana umum? Jadi lihat timelinenya. Kedua, lihat siapa. Kalau hukum humaniter itu secara gamblang menjelaskan antara tentara, sasaran sahnya, ataupun yang belligerent, sasaran tentara lain yang merupakan sah, atau civilian atau warga yang patut dilindungi. Jadi kalau hukum humaniter itu spesifik banget. Jadi kita harus lihat secara timeline, secara pihak-pihaknya apa. Apakah hukum humaniter bakal berlaku bla bla bla. Bagaimana sekiranya untuk menangani kasus macam ini. Nah, itu bakalan jelimet tuh nuruninnya. Apakah ini masa perang, masa konflik bersenjata, apakah ini nanti pihak-pihaknya clear bla 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 bla. Tapi sependek ingatan saya kemarin, yang dilakukan adalah kekerasan aparatur penegak hukum ke mahasiswa, dalam hal ini sipil yang sedang melakukan strike ataupun aksi demo. Tapi itu nanti bisa kita telah lebih lanjut. Mungkin nggak bakal secara detail menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Maria. Kalaupun ada pertanyaan lebih mendetail begitu, bisa ke HI, nanti kita ngobrol lebih jauh begitu. Ini bakal ada korelasinya juga dengan kasus-kasus yang sudah berjalan di level ICJ ataupun nanti yang akan kita jadikan class project gitu. Nah, mungkin apakah
Ada yang ingin menyanggah ataupun ada yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Oke, kalau nggak ada begitu, saya mohon izin untuk mengingatkan, tolong diisi presensinya via Google Form untuk pertemuan ke-8 itu atau kelas review begitu. Saya mohon maaf karena tidak bisa langsung bertemu di kelas begitu, yang mana bakal lebih asik ngebahasnya. Untuk masing-masing PJ untuk diingatkan di kelas masing-masing, insya Allah per Senin detail terkait UTS sudah bisa saya rilis dan bisa teman-teman cicil kerjakan. Nggak usah dipusingkan sepadanya gimana, kalaupun nanti belum relevan nggak bakal kita pakai, kita bakal manual aja. Oke, itu mungkin izin terakhir tolong bisa on cam semua biar saya coba capture begitu muka-muka cantik atau gantengnya begitu, baru kelihatan tuh kan posisi teman-teman sekalian. Oke, izin saya capture untuk yang pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua izin saya capture 1, 2, 3. Yang ketiga izin saya capture. Yang ketiga ini nggak ada yang on cam. Oke, sebentar. Yang naik motor nggak usah dikasih lihat, hati-hati di jalan begitu, Mas Ilham. Oke, udah semua. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya begitu. Insya Allah minggu depan bakal saya rilis untuk UTS, dan kita bakal ngobrolin kelas project yang bakal teman-teman kerjakan untuk masa akhir semester. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi